Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Selamat berjumpa dengan Bapak di pembelajaran 5 subtema 2 ini. Perhatikan baik-baik video yang akan Bapak sampaikan untuk penjelasan yang lebih mendalam, ya. Karena Bapak hanya memberikan rangkuman-rangkuman saja kepada kalian di grup WA. Nah, ini adalah pembahasannya. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa untuk tekan like video ini dan juga subscribe jika kalian belum mensubscribe video dari Bapak. Nah, ini ya, asal kalian tahu bahwa ini adalah peta daripada negara-negara di Asia Tenggara. Khususnya ini adalah wilayah Indonesia. Selain Indonesia, di sini ada Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Filipina. Ke-10 negara ini merupakan negara-negara ASEAN. Kalian masih ingat tentunya ya tentang ASEAN. Kalau kalian perhatikan, ASEAN itu sendiri merupakan negara-negara yang saling bertetangga, berdekatan. Ibarat kamu bertetangga dengan tetangga rumah, di sekitar rumah ya. Sangat dekat, hanya bisa dijangkau dengan kapal laut mungkin ya. Naik pesawat terbang juga paling cuma berapa jam dibandingkan dengan negara-negara lain. Tentunya ini menjadi salah satu alasan mereka mendirikan sebuah organisasi ASEAN. Alasan karena kondisi geografis ya, kondisi negara mereka itu saling berdekatan yang menjadi salah satu alasan berdirinya organisasi ASEAN. Nah, karena berdekatan seperti ini memiliki ya seperti cuaca yang mirip, terus juga kekayaan alam yang mirip, satu antara negara-negara yang lain itu semuanya mirip. Contohnya Indonesia mempunyai banyak pertanian, negara-negara lain juga memiliki banyak pertanian. Berdasarkan letak geografisnya, negara-negara anggota ASEAN itu memiliki kondisi geografis yang sama. Nah, seperti yang sudah Pak Boy jelaskan tadi, kondisi geografis yang sama ini yang membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi. Ya, dalam menghasilkan misalnya kegiatan jual beli, itu ya mereka hasil buminya sama ya. Berikut akan Pak Boy bahas apa saja persamaan mereka. Contohnya begini, hasil bumi negara ASEAN Indonesia. Ini adalah pohon karet di sini ya. Tuh, ini orang sedang di sini ada getah ya. Ini karet. Di sini negara Indonesia itu kaya akan sumber daya alam berupa pohon-pohon macam-macam, banyak sekali pohon yang ada di Indonesia. Tidak hanya pohonnya, termasuk pertanian, perkebunan, ya, minyak bumi gitu. Itu kan minyak bumi PLTU itu kan banyak di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Brunei Darussalam memiliki kilang minyak di sini ya. Indonesia juga punya, kan banyak kita bisa tahu di sekitar kita juga kan ada kilang minyak ya. Indonesia dengan Brunei itu negara ASEAN. Berikutnya ada Malaysia yang memiliki di sini ya kelapa sawit, ini ya perkebunan kelapa sawit. Indonesia juga punya. Singapura, nah kalau Singapura itu terkenal akan negara yang memiliki bergerak di bidang bisnis ya. Bisnisnya itu sangat hebat di sini, bahkan orang-orang yang bisnis itu semuanya pada ke Singapura, termasuk orang Indonesia ya, orang negara-negara lain itu semuanya mendirikan bisnis di Singapura. Banyak pusat bisnis di negara ini ya, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kekayaan yang lain tentunya ya. Ini hanya kekayaan yang menonjol saja. Kemudian ada negara Thailand. Nah, ini ya hebatnya itu misalnya di sini menyiram itu menggunakan drone. Nah, tidak menggunakan mesin biasa, apalagi tenaga manusia, sudah menggunakan tenaga teknologi yang lebih canggih lagi tentunya.
Nah, Thailand ini pertanian sama seperti Indonesia, pertanian juga Indonesia. Ya. Filipina tidak jauh berbeda dengan Thailand. Indonesia memiliki perkebunan seperti ini ya, perkebunan jagung, pertanian juga mereka banyak. Nah, kemudian Vietnam juga di sini ada pertambangan. Apakah hebat? Ya memang hebat. Indonesia juga hebat, punya pertambangan juga kan di sini, punya pertambangan misalnya batu bara, pertambangan emas, pertambangan besi dan lain-lain. Yang ada di dalam bumi itu diambil. Ya, kemudian negara Kamboja itu ya sama di luar negeri. Ya kalau kita berkunjung ke Kamboja, Kamboja itu kan luar negeri kan. Ya kita akan mendapati di sana ada sawah. Ya, jadi tidak jauh berbeda lah dengan Indonesia juga. Kemudian di negara Laos ya, Laos juga di sini ada sawah yang biasa kita lihat ya. Myanmar, nah di sini ada hutan ya. Myanmar itu terkenal akan ekspor jatinya di sini ya, pohon jati. Tuh, dari negara-negara ini bisa kita simpulkan ya, kekayaan alam Indonesia itu mirip dengan kekayaan alam negara-negara ASEAN yang lain karena letaknya ya, letaknya apa? Berdekatan, kecuali kita dengan misalnya Amerika itu sudah jauh, atau dengan misalnya Jepang itu jauh juga sama ya. Kalau saling berdekatan, kita dengan Laos, kita dengan Myanmar itu mirip kekayaan alamnya. Baik, kita memasuki kesimpulan pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik. Pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah negara-negara anggota ASEAN memiliki kondisi geografis yang sama. Tidak seluruhnya kondisi geografis kita itu sama dengan negara ASEAN, tetapi ya jika digaris besarkan atau sebagian besar kita itu mirip, termasuk kekayaan alamnya juga mirip ya. Salah satu tujuan berdirinya ASEAN adalah untuk meningkatkan ekonomi semua negara, ya meningkatkan ekonomi semua negara anggota. Contohnya itu Thailand mempunyai lumbung beras yang sangat banyak. Di saat Indonesia kekurangan beras, mungkin banyak petani yang gagal panen atau apa alasannya, bencana alam, itu bisa itu berbisnis dengan Thailand, membeli beras dari Thailand dengan harga yang lebih murah. Biasanya misal 10.000 ini dibeli oleh Indonesia karena kita itu sesama anggota ASEAN dibelinya 8.000 saja. Itu bisa ya seperti itu. Karena kita misalnya Indonesia itu kekurangan beras gara-gara misal bencana alam atau gara-gara hama tikus atau gara-gara apa, itu bisa terjadi. Oleh karenanya kerjasama itu sangat penting bagi semua negara. Itulah salah satu tujuan berdirinya ASEAN. Baik ya, Pak Boy akhiri sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika tidak mengerti, maka ulangi lagi video ini sekali lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.